Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana Selamat pagi, kabarnya Bu. hari ini? Pagi Bu, baik-baik, sehat selalu. Ini ya, jangan Selamat lupa, pagi, Ibu Bu selalu Caci. mengingatkan, jangan lupa kalian harus jaga protokol kesehatan, maskernya jangan dilepas dan tetap jaga jarak karena kondisi kita masih dalam suasana COVID. Itu yang aku harapkan ya Ya, semuanya Bu. anak-anakku Ya ya. Ya, Bu. Bu, Di sini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelasnya atau teman yang lainnya untuk mewakili berdoa bersama sekiranya apa yang Ibu berikan dan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa dengan mudah masuk ke dalam pikiran kalian. Silakan ketua oh kelasnya ya. Bu Nanengsih untuk mewakili membaca. Ya Bu, terima kasih. Yuk teman-teman, marilah sebelum diawali pelajaran kita doa dulu. Mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu, waktunya saya serahkan kembali. Iya. Terima kasih Bu Nanengsih yang sudah mewakili teman-temannya untuk membaca doa bersama. Di sini fungsi kita berdoa, kita tidak lepas dari meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa ya nak ya, supaya dilancarkan dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum Ibu memulai menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian ya nak ya. Ini akan dilakukan Ya Bu, sebagai ya. bentuk disiplin Ibu dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, Ibu panggil Mustika. Mana Mustika yang cantik? Hadir enggak, nak? Hadir, Ibu, selalu. Terima kasih, sayang. Indra yang selalu bikin onar, hadir enggak, nak? Oh Indra bubuk. Oh iya, seperti biasa. Tiduran Biasanya itu. untuk tidur dia. Oh. Tidur dia, Bu, tidur, Bu. Ani, yang manis hadir enggak? Siap, hadir. Iya, terima kasih nak responnya. Guna Nengsi. Ada Bu, siap. Iya, terima kasih nak responnya. Mila, hadir enggak? Bu, hadir. Iya, terima kasih nak responnya. Sutarti, hadir enggak? Terima kasih responnya. Ida, hadir enggak nak? Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Ada enggak nama yang belum Ibu panggil? Mungkin Ibu kelewat. Saya belum kepanggil, Bu. Oh iya, maaf ya nak ya, Ibu lupa memanggil, mungkin kelewatan. Ya, terima kasih ya nak ya atas responnya. Di sini Ibu akan sebelum memberikan mata pelajaran sosiologi khususnya, Ibu akan menanyakan bagaimana keadaan kalian hari ini, apakah ada kendala, atau ada hal-hal yang tidak mengenakan pada saat kalian sampai ke sekolah. Ada enggak kira-kira? Hujan besar, Bu, tadi mau berangkat. Oh iya, sama ya nak ya, Ibu juga kehujanan. Ibu minta kalau memang cuacanya kurang baik, jaga kondisinya, siapkan alat untuk supaya tidak kena hujan ya nak ya, jas hujan ataupun menggunakan alat-alat lainnya sekiranya tidak basah sampai ke sekolah. Dan juga kalau hujan sepatunya dilepas ya nak ya. Jadi nanti kalau sudah di sekolah baru dipakai. Yang kedua, Ibu mengingatkan dan selalu mengingatkan jangan lupa sarapan karena sarapan itu sangat penting bagi kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena sarapan ini adalah fungsi utamanya yang harus kita fungsi kita yang pertama yang harus kita jalankan setiap hari karena tanpa sarapan kita tidak bisa berpikir dengan baik ataupun menerima pembelajaran dengan baik. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu ingatkan. Terus di sini sebelum Ibu melangkah ke materi selanjutnya, Ibu akan mengingatkan materi-materi yang sudah terdahulu. Nah, di sini Ibu mengingatkan fungsinya supaya apa yang Ibu berikan ke kalian itu sifatnya permanen. Jangan Ibu sampaikan kemarin, sekarang sudah lupa. Jadi Ibu selalu mengingatkan. Kemarin materinya membahas tentang materi fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial ya nak ya.
Yang pastinya gejala sosial di masyarakat itu ditimbulkan dari bermacam-macam permasalahan ya Nak ya. Bisa permasalahan yang memang ditimbulkan individu, kelompok, ataupun kelompok ke kelompok. Nah, hal inilah yang akan menjadikan suatu gejala yang mengakibatkan permasalahan itu akan timbul di dalam suatu masyarakat. Contohnya kriminalitas, kemiskinan, dan lain-lain sampai adanya suatu konflik di dalam suatu masyarakat yang bersumber dari suatu kelompok. Nah, ini akan Ibu ingatkan lagi tentang materi yang sudah terdahulu. Nah, setelah ini akan Ibu akan Ibu presentasikan dari materi yang akan kita bahas melalui PTT dan video ya Nak ya. Nanti akan Ibu arahkan materi-materi ini nanti kepada penugasan kelompok yang sekiranya akan mampu kalian selesaikan dengan ada beberapa macam hal penugasannya. Sebentar ya, akan Ibu tampilkan. Bu, kalau jelaskan jangan cepat-cepat ya, Bu. Oh iya. Maaf ya, Bu. Jangan cepat-cepat Oh, ya. Ibu ini mengingat durasi waktunya, Nak. Nanti takutnya kalau kemakan jam teman lain ataupun mapel lain. Ya, makasih ya, Nak, ya masukannya Tapi ya. kita kalau terlalu cepat nggak paham, Ibu. Oh iya, makasih ya, Nak, ya masukannya. Ibu akan pelan-pelan menjelaskan. Alis, jangan sedih, Alis. Elis ngantuk tuh. Sakit gigi, Oh, Indra. sakit gigi. Sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya. Iya, Bisa, Bu. sudah. Iya, tapi Ibu pengen Bisa, bikin Bu. 2 layar ya. Sebentar ya. Nah. Sudah bisa dilihat? Mana? Sekian, terima kasih ya itu. Iya. Ini udah muncul loh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan Ya, Bu. dari materi yang pertama ya Nak, ya kita membahas di sini tentang identitas kelompok. Nah, di sini Ibu mengambil definisi satu ahli ya Nak ya yang berpendapat bahwa kelompok memiliki suatu kesamaan anggota, mereka saling berinteraksi, oleh karena itu dia mendefinisikan sebuah kelompok sebagai suatu atau lebih orang yang saling berinteraksi. Sebentar ya Nak ya, ini layarnya nggak muncul ya, sebentar ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Oh iya, sebentar. Mohon maaf, Ibu agak nggak bisa memaparkan PTT-nya karena masih dalam tahap belajar. Mohon maaf ya. Ya Bu. So, atas. Bu, saya mau izin ke belakang, Bu. Ya, silahkan Nak, Ya, silahkan. makasih, Bu. Jangan lama-lama ya. Iya, sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Oh iya, ini kontrol. Tapi sudah bisa dibaca, Bu. Nah, Iya. Oh, udah. Iya, Bu. alhamdulillah. Bagus, Bu. Bagus ya. Bagus. Nah, ini kita mempelajari ya Nak ya, individu, kelompok, dan hubungan sosialnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya ya Nak ya. Ibu harapkan kalian mampu mendeskripsikan identitas individu dan Bu, itu identitas gambarnya kelompok. cantik. Iya, cantik. Seperti Indra ya Nak ya. Yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Di sini juga Ibu mengharapkan kalian mampu mengkaji tentang identitas diri, kelompok, dan kelompok sosial di dalam suatu masyarakat. Di sini juga Ibu menginginkan kalian mampu mengklasifikasikan bentuk identitas diri, identitas kelompok, dan identitas sosial. Kalian juga Ibu menginginkan kalian mampu menganalisis hasil kajian diskusi mengenai identitas individu dan identitas kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat.
Nah, ini peta konsepnya ya anak ya, individu kelompok dan hubungan sosialnya, ada identitas diri dan identitas kelompok. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dulu pengertian individu ya anak ya, apa sih individu itu? Nah, individu berasal dari kata dividere yang berarti tidak dapat dibagi-bagi atau sebagai sebutan bagi manusia yang berdiri sendiri. Nah, ini tidak Ibu jelaskan semuanya karena di sini ada beberapa hal yang akan Ibu bahas lagi yang lebih penting di sini. Yang A, identitas diri ya anak ya. Definisi identitas diri adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identity dalam bahasa Inggrisnya bermakna dengan character, version, personality, individuality, identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus diri seseorang sebagai pribadi. Nah, ini adalah contoh tabel ilustrasi identitas diri. Ini ada nama yang menunjukkan nama seseorang, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Nah, ini ada 3 identitas diri. Ibu bikin di dalam suatu kolom. Terus di sini pengertian SLAP. Ini terbentuk melalui pergaulan sosial ya nak ya, yang ada banyak slab yang dapat terbentuk misalnya famili, sekolah, teman, sepermainan. Nah ini juga ada definisi dari ahli dari bukunya ya nak ya, The Ego and the Slab, mengartikan SLAP sebagai cara bagaimana seseorang bereaksi terhadap dirinya sendiri yang memiliki 4 aspek, yaitu bagaimana 4 aspek. Bagaimana orang yang satu mengamati dirinya, 2 berpikir tentang dirinya sendiri, 3 menilai dirinya sendiri, 4 bagaimana orang berusaha dengan berbagai cara untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri. Nah, di sebelah sini ada gambar yang menunjukkan adanya kelompok sosial yang terbentuk dari suatu keluarga inti yang disebut dengan famili. Selanjutnya, Ibu menjelaskan di sini atribut atau atribusi ya nak ya. Di sini atribut atribusi itu juga menunjukkan adanya suatu kelompok sosial berdasarkan dengan adanya tanda kelengkapan seperti lencana, baret, bakde, dan sebagainya. 2, lambang seperti lambang keadilan, pedang, dan timbangan. 3, sifat seseorang seperti berani, jujur, sifat kesatria. 4, kategori variabel kualitatif seperti laki-laki dan perempuan menunjukkan jenis kelamin. Di sini Ibu berikan contoh di dalam suatu kesatuan polisi Republik Indonesia yang menunjukkan adanya suatu atribut yang sama dari segi pakaian, tetapi di sini akan terlihat adanya suatu pembedaan dari status kepangkatan yang bisa kita lihat, yaitu adanya kepangkatan yang membedakan antara bintara dan perwira. Walaupun sama dalam atribut yang sama, tetapi kepangkatan inilah yang akan membedakan. Identitas kelompok di sini Ibu mengambil dari ahli Mervyn Shaw 81 berpendapat bahwa semua kelompok itu memiliki suatu kesamaan anggota, mereka saling berinteraksi, oleh karena itu dia mendefinisikan sebuah kelompok sebagai 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Berarti di sini menurut Marvin bahwa terbentuknya suatu kelompok itu karena adanya suatu tujuan yang sama dan memiliki keterikatan satu sama lainnya. Nah, ini sebuah kelompok sebagai 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi, anaknya mempengaruhi satu sama lainnya. Ini seperti adanya ditunjukkan, ini adanya kedekatan geografis, terbentuknya suatu kelompok itu bisa disebabkan dengan adanya kedekatan geografis. Adanya kepentingan yang sama, memiliki latar belakang yang sama, memiliki garis keturunan yang sama. Pengertian kelompok sendiri adalah identitas sosial yang diartikan sebagai perasaan, pikiran, dan seni yang dimiliki oleh kelompok, institusi, ataupun budaya. Identitas kelompok merupakan kategori kelompok sosial, nasionalisme, etnik, atau ras, atau politik,
selain itu, identitas kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan regional, kesamaan minat atau hobi. Jadi kelompok itu terbentuk juga ada kesamaan minat dan hobi, nak. Seperti terbentuknya di dalam suatu kelompok-kelompok yang ada di lingkungan kalian yang berdasarkan dari usia kalian, seperti adanya kelompok motor, kelompok basket, dan lain-lainnya. Nah, ini ada video contoh dari kelompok sosial. Silahkan ditonton dan disimak baik-baik ya, nak ya. Kalau IG1, salah satu contoh kelompok sosial, mereka melakukan hubungan timbal balik. Mereka juga memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok IG1. Mereka juga memiliki kesamaan minat, contohnya pada bidang IPS. Mereka memiliki pola perilaku seperti memakai seragam. Organisasi ini berstruktur, bersistem, dan berproses. Mereka memiliki pola perilaku seperti memakai seragam. Nah, demikianlah naklah itu dari video yang Ibu sajikan mengenai kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Ibu ambil contoh yaitu kelompok sosial yang ada di sekolah kalian. Itu menunjukkan adanya suatu identitas bahwa mereka itu adalah bagian dari kelompok sosial kelas 11 IPS. Nah, ini adalah hal yang harus kalian pahami bahwa di dalam suatu masyarakat itu macam-macam ada kelompok ya, nak ya. Terus di sini juga nah, di sini juga Ibu akan menunjukkan, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan adanya bentuk kelompok sosial di masyarakat. Ini tidak, ini ya, Ibu tidak tuliskan di sini kelompok apa. Di sini Ibu menunjukkan gambar yang berkaitan dengan adanya aktivitas di dalam suatu kelompok yang disebut dengan kelompok sekolah. Yang kedua adalah kelompok teratur, yang ketiga adalah kelompok formal, yang keempat adalah kelompok keluarga. Sedangkan kelompok teratur ini adalah suatu kelompok yang bertujuan dengan adanya terbentuknya suatu kelompok ini dilatar belakangi dengan adanya suatu kesamaan di dalamnya ya, nak ya. Memiliki hubungan yang panjang tetapi tidak memiliki struktur ya. Ini disebut dengan kelompok tidak teratur. Yang ketiga, kelompok yang formal adalah kelompok yang mempunyai struktur ataupun bagan. Nah, di sini yang akan membedakan bahwa setiap kelompok yang ada di masyarakat itu berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang akan dibentuknya suatu kelompok. Sedangkan kelompok keluarga yaitu kelompok yang terbentuk dengan adanya suatu ikatan darah di dalamnya yang berkaitan dengan adanya suatu pernikahan. Nah, di sini juga sekolah ya, nak ya, bentuk kelompok sekolah ini adalah kelompok yang berstruktur juga. Nah, ini terlalu kecil ya, nak ya. Di sini ada beberapa hal inti materi yang akan Ibu sampaikan ke kalian mengenai penugasan kelompoknya. Di sini akan Ibu bagi kalian untuk melihat gambar dan akan Ibu arahkan kepada setiap kelompok membahas tentang apa yang akan kalian pilih, menyesuaikan gambar yang akan kalian pilih. Ini agak nggak bisa ngelihat ya.
Nanti Ibu share ya Nak ya, inti materi diskusinya ya ke WA kalian, nanti kalian sesuaikan Iya Bu ya. dengan gambar yang akan kalian pilih dan kalian deskripsikan apa sih yang ada di gambar itu, bentuk kelompok seperti apa. Nah itu aja yang akan Ibu sampaikan. Kalau ada hal yang akan kalian tanyakan, silahkan mengenai materi yang hari ini Ibu sampaikan. Terima kasih. Kelompoknya bagaimana Ibu? Oh iya, kalau kelompok ini nanti akan Ibu bagikan ya Nak ya. Kita jumlahnya itu ada 9 orang. Jadi itu akan Ibu bagi 4 kelompok, tapi dalam satu kelompok itu ada jumlahnya 3 orang. Nah, di sini nanti setiap kelompok ini akan Ibu minta untuk memilih gambar yang menyesuaikan dengan keinginan kalian yang mana sekiranya merasa nyaman ataupun cocok untuk memilih gambarnya khusus untuk didiskusikan. Nah, itu ya Nak ya. Jadi kalau kalian mau memilih kelompok sosial tidak teratur, silahkan. Kalau kalian pengen memilih kelompok keluarga, kelompok sosial keluarga juga silahkan. Jadi di sini Ibu memberikan kebebasan kalian untuk memilih apa yang akan kalian bahas tentang masalah kelompok tadi. Tetapi di sini intinya berdasarkan dengan gambar yang ada ya Nak ya. Nah itu aja yang bisa Ibu arahkan ke kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman, ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu, tanya bentar Bu ya, tanya. Ibu saya kurang paham Bu. Apa yang dimaksud dengan kelompok sosial keluarga itu loh Bu? Tadi kurang jelas Bu, tolong diulangi lagi Bu. Oh iya, kelompok sosial keluarga itu adalah kelompok yang memang terbentuk dengan adanya suatu ikatan darah di dalamnya. Contohnya terbentuk kelompok keluarga itu karena adanya suatu perkawinan. Nah, itu disebut dengan kelompok keluarga. Oh, gitu ya. Iya. Dalam keluarga juga ada Bu yang bersifat hal negatif dan positifnya, Indra. Apabila dalam suatu keluarga itu adanya suatu ikatan darah, dari positifnya ya, penanaman nilai yang baik di dalam keluarga juga disampaikan di dalam keluarga, penanaman nilai-nilai agama juga disampaikan di keluarga. Tetapi ada juga yang bersifat negatifnya ya, tadi positifnya, negatifnya, apabila komunikasi kurang baik di dalam keluarga akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang akan membuat suatu keharmonisan tidak akan terjaga. Nah, itu. Oh, maksudnya gini Bu ya, keluarga itu pertama kali kita melakukan sosialisasi interaksi ya, hubungan sosial secara mendasar berdasarkan ikatan darah gitu ya Bu. Iya, terbentuknya karena ada ikatan. Nah Bu, maaf kalau ada teman kita yang nakal di sekolahan itu berarti sosialisasi keluarganya gimana Bu itu? Gimana menurut pandangan? Kalau di dalam suatu sekolah itu ada kenakalan-kenakalan yang mengarah kepada penyimpangan ya, contohnya dia sering membuli atau apa. Itu kemungkinan di dalam suatu keluarganya itu ada pola ajar yang kurang baik diterapkan di dalam keluarganya atau proses peniruan yang kurang baik di dalam keluarga, intinya yang kurang harmonis bisa terjadi bentuk penyimpangan dengan cara dia sering melakukan tindakan pembulian terhadap orang lain. Itu bisa terjadi. Oh, berarti gini Bu, mungkin proses sosialisasi di dalam keluarganya tidak sempurna ya Bu ya? Iya, tidak sempurna. Sempurna. Penanaman nilai norma, penanaman nilai asosiatif ya. Dia asosiatif gitu. Betul. Iya, tidak sempurna. Betul, Mustika. Jadi di dalam suatu keluarga itu selalu Nak ya, selalu bisa ada menimbulkan dari hal-hal yang negatif dan positifnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah nih mau tanya. Iya, silahkan Nak. Apa yang mau ditanyakan saya? Sekarang kan kalau kita lihat di masyarakat banyak timbul LSM itu ya Bu ya.
itu masuk ke dalam kelompok sosial kan ya Bu ya. Nah, itu apa sih Bu yang bikin faktor pendorong munculnya LSM kayak gitu Bu? Banyak banget Bu LSM sekarang di masyarakat. Kira-kira apa ya Bu faktor pendorongnya Bu? Di dalam Bu, suatu masyarakat, iya. Enggak dilempar dulu ke siswa, Bu. Oh iya, Mungkin silakan Nak, siapa siswa yang ada lain yang bisa menjawab. menjawab dari pertanyaan Lia, kenapa LMS itu lembaga swadaya masyarakat ya Nak ya, sering ada di dalam suatu masyarakat, tujuan terbentuknya itu karena apa? Ayo siapa yang bisa menjawab? Ya. Indra, ya Faktor silakan pendorong Nak. apa tadi? Faktor pendorong apa Bu? Saya Ayo coba Lia, diulang Nak, Iya, diulang Nak pendorong pertanyaannya. pendorong yang menyebabkan banyaknya timbul kelompok sosial di masyarakat kita saat ini. Seperti sekarang kan marak tuh munculnya LMS, salah. Ya, Kebayang. Nanti kalau ada yang mau nambahkan silahkan. Saya sudah menjawab sebisa saya ya, karena saya juga sama-sama belajar. Faktor pendorongnya diantaranya karena situasi Bu, mungkin seperti itu. Ya, situasi dan keadaan dalam arti timbul berbagai di masyarakat itu kan banyak permasalahan. Oh iya, benar. Berarti di dalam suatu masyarakat itu sering adanya suatu kelompok-kelompok sosial itu tadi karena adanya suatu kebutuhan. Ekonomi akhirnya banyak lembaga studi LSM. Ya, bisa juga karena berdasarkan kepentingan tuh Bu, terbentuknya LSM karena faktor kepentingan. Faktor kepentingan bersama, harus adanya Iya, makanya bentuk LSM. suatu kelompok sosial di dalam masyarakat. Selain swadaya masyarakat itu banyak Nak bentuk-bentuk kelompok sosial ya, karena ada kepentingan ini tadilah terbentuknya suatu kelompok sosial di masyarakat. Itu nanti yang akan kalian bahas ya, berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah Ibu bagikan, yang nantinya akan Ibu share di WA group. Ada lagi yang mau ditanyakan Nak? Sudah Bu. Tidak Bu, tidak. Sudah ya. Jadi Ibu menyimpulkan ya Nak ya, di dalam suatu masyarakat itu terbentuknya kelompok karena didasari oleh adanya keinginan mereka untuk membentuk kelompok karena adanya tujuan-tujuan sama, berdasarkan geografis, berdasarkan adanya ikatan darah, dan adanya berdasarkan dengan adanya suatu kesamaan di dalamnya. Jadi di dalam kehidupan kita itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya kelompok. Di dalam kelas kalian juga sudah ada yang namanya terbentuk suatu kelompok karena kita tidak bisa hidup sendiri dan kita selalu butuh bantuan orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini aja yang sudah bisa yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya di kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi bisa kita tanyakan di forum WA grup kita, dan hal-hal yang berkaitan dengan materi Ibu juga ataupun penyampaian tugas juga bisa ditanyakan. Nah, di sini Ibu juga mengingatkan ya Nak ya, untuk proses pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang berbeda lagi, yaitu masalah ragam gejala sosial di masyarakat. Kalian buka LKS-nya, kalian pelajari juga di internet yang berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan, dan kalian juga menyiapkan hal-hal yang nanti berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan, seperti materi yang kurang kalian pahami, kalian sudah bisa membuatnya. Nanti ditanyakan ke Ibu dan akan kita bahas bersama. Terus di sini juga Ibu mengingatkan pada saat pembuatan tugas, Ibu minta kalian harus bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, jangan hanya mengandalkan temannya. Jadi di sini Ibu minta harus memang benar-benar terlibat dalam pembuatan diskusinya yang akan nantinya dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta
perwakilan atau ketua kelasnya untuk membacakan doa bersama. Silahkan. Ya, mari teman-teman, untuk pelajaran kita sudah berakhir. Kita akhiri dengan berdoa bersama, sikap sempurna. Berdoa mulai. Ibu, terima kasih. Monggo Ibu waktunya. Ibu akhirin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.